Hutan Cindelaras berada di Hutan 487 RPH Ngroto, BKPH Gundi, KPH Gundi. Atau masuk Dusun Harjo Winangun, Kelurahan Bandung Harjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Kalau ditempuh dari kota Purwodadi melalui jalur selatan ke arah kota Solo hanya sekitar 15 km. Dari jalan raya masuk ke lokasi kurang lebih berjarak 3 km. Sebelum masuk ke lokasi, pengunjung akan melihat pemandangan yang unik yaitu adanya pepohonan di puncak perbukitan Cindelaras yang apabila dilihat dari kejauhan nampak seperti bentuk ayam jago. Masyarakat sekitar juga memanfaatkan tempat tersebut untuk melakukan meditasi memohon kepada Yang Kuasa untuk meraih cita-citanya. Tidak jauh dari tempat tersebut ada juga sendang pengilon yang masih ada kaitannya dengan petilasan Cindelaras. Di mana cerita legendanya, yaitu pada zaman dahulu kala, adalah seorang raja di kerajaan Jenggala bernama Raden Putra. Beliau mempunyai 2 orang istri yang selalu setia mendampinginya. Namun siapa sangka kalau istri muda Raden Putra ternyata punya rasa iri kepada istri tua atau permaisuri bahwa dialah yang sebenarnya lebih layak menjadi sang permaisuri. Kemudian istri muda mencari cara supaya bisa mengambil alih posisi sebagai permaisuri Raden Putra. Selanjutnya ia bekerja sama dengan orang pintar atau dukun untuk menjatuhkan istri tua dari posisi permaisuri. Istri muda berpura-pura jatuh sakit. Mengetahui istri muda jatuh sakit, Raden Putra mencari orang pintar yang dapat menyembuhkan penyakit istri muda. Orang pintar yang dicari pun tiba di istana. Orang tersebut rupanya orang yang disuruh oleh istri muda untuk membuat kebohongan tentang penyebab penyakit yang diderita istri muda. Sang dukun mengatakan bahwa istri muda sakit karena tidak disukai oleh seseorang yang berada di dalam lingkungan istana, dan orang itu meracuni makanan istri muda. Sedangkan orang yang dimaksud adalah istri tua atau permaisuri Raden Putra sendiri. Mengetahui hal itu Raden Putra marah dan menyuruh Pati untuk membawa permaisuri yang sedang hamil ke hutan kemudian membunuhnya. Namun, Pati percaya dan berkeyakinan bahwa permaisuri tidak melakukan hal itu dan ia juga tahu kelicikan dari istri muda. Pati tidak membunuh sang permaisuri melainkan melepaskannya di hutan begitu saja dan sambil berpesan agar sang permaisuri bisa mempertahankan hidup di hutan. Permaisuri pun berterima kasih atas kebaikan hati Pati dan ia pun bertahan hidup di hutan. Suatu hari sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki di tengah hutan, dan diberi nama Cindelaras. Ia adalah anak laki-laki yang cerdas dan pandai bergaul. Ia berteman dengan para penghuni hutan. Suatu hari Cindelaras sedang bermain di hutan, tiba-tiba ada seekor elang menjatuhkan telurnya. Telur itu pecah dan keluarlah seekor ayam dengan suara yang aneh. Anak ayam itu mengatakan bahwa Cindelaras adalah anak Raden Putra. Cindelaras menceritakan kejadian tersebut pada ibunya. Namun, ibunya mengatakan bahwa Cindelaras adalah orang biasa dan bukan keturunan raja. Ia berusaha mencegah agar Cindelaras tidak mengetahui hal itu. Namun, akhirnya ibu memberitahu kebenaran tersebut kepada Cindelaras. Cindelaras pun berniat untuk berangkat ke kerajaan Jenggala. Di tengah perjalanan, Cindelaras bertemu dengan orang-orang yang sedang menyaksikan sabung ayam. Cindelaras menantang para pemilik ayam yang sedang bertaruh di sana dan mereka menerima tantang Cindelaras. Rupanya tidak satu pun ayam yang bisa mengalahkan ayam Cindelaras. Ayam Cindelaras pun terkenal sebagai ayam yang tidak terkalahkan. Berita ini terdengar sampai ke istana Raden Putra. Raden Putra mengundang Cindelaras untuk datang ke istana serta menantang ayam Cindelaras. Raden Putra bertaruh bahwa jika ayamnya kalah maka ia akan menyerahkan seluruh harta kekayaannya. Akan tetapi, jika ayam Cindelaras yang kalah maka Cindelaras harus rela kepalanya dipenggal. Cindelaras pun menyetujui hal itu. Pertarungan antara ayam Cindelaras dan ayam Raden Putra pun berlangsung. Dalam waktu singkat ayam Cindelaras pun memenangkan pertarungan tersebut. Ayam itu kemudian mengeluarkan suara aneh yang mengatakan bahwa Cindelaras adalah anak dari Raden Putra. Raden Putra pun kaget mendengar suara itu. Raden Putra bertanya kepada Cindelaras, dan Cindelaras membenarkan hal itu. Tidak lama kemudian, istri tua Raden Putra datang dan menjelaskan bahwa Cindelaras adalah anak Raden Putra sendiri.
Sang Pati pun ikut menjelaskan bahwa dia memang sengaja tidak membunuh sang permaisuri tapi hanya ditinggal di tengah hutan sebab ia tahu bahwa permaisuri adalah orang yang baik hati dan tidak mungkin melakukan hal seperti yang dituduhkan kepadanya. Raden Putra pun menyesal atas keputusan yang telah ia buat. Ia pun menghukum istri muda serta dukun yang memfitnah istri tua Raden Putra. Inilah sekilas tentang legenda Cindelaras yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Tanah Jawa. Namun kini yang jadi pertanyaan, benarkah Cindelaras yang ada di hutan perhutani Gundi itu Cindelaras yang sesuai dengan legenda tersebut? Mengapa ada di hutan KPH Gundi, padahal kerajaan Jenggala ada di Jawa Timur? Biarlah para ahli sejarah yang meneliti tentang kebenarannya. Mari kita lihat hutan Cindelaras di perhutani Gundi dengan segala isinya. Udah.